Benar Tuhan, keberadaan kami hari ini adalah bukti kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami boleh berdiri hari ini di tempat ini, itu karena kemurahan-Mu yang tidak habis-habisnya bagi hidup kami. Dan saat ini kami mengakui bahwa tanpa Tuhan, maka kami binasa, kami tersesat, dan kami tidak jadi apa-apa. Dan saat ini ya Tuhan, kami membuka hati, telinga, pikiran kami, supaya firman Allah yang diberitakan di tempat ini menjadi rema dalam hidup kami, dan menuntun, memimpin kami kepada kemenangan demi kemenangan, sehingga semua waktu, hari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun yang akan kami lalui ke depan, kami terus menjadi pemenangnya. Terima kasih ya Tuhan, dan berbicaralah Engkau, kami siap mendengar. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah rahasia firman-Mu itu disingkapkan bagi kami. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu berbahagia hari ini, amin. Saya bersyukur sekali karena Tuhan memilih kita menjadi umatnya, amin. Bahkan kita menjadi umatnya dan alam maut tidak menguasainya. Dan orang yang dipilih oleh Allah itu berada di atas kuasa Allah yang tidak dapat disentuh oleh kuasa dunia ini. Itulah umat Allah. Sesuai dengan tema firman Tuhan yang saya bagikan hari ini adalah alam maut tidak dapat menguasai umat Allah. Alam maut tidak dapat menguasai, menyentuh umat Allah. Kenapa? Karena umat Allah itu berada di atas dasar yang kuat, yaitu batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, perjalanan yang kita lalui hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada pribadi yang terus mengintervensi kuasa dunia yang jahat, sehingga kita berjalan dengan aman, tidur dengan aman, bangun pagi pun aman. Itu tanpa kita sadari ada orang di balik itu adalah Tuhan. Amin. Kita langsung saja baca Alkitab kita yang sudah saya siapkan di dalam Matius pasal 16 ayat 13 hingga 19. Kita akan bacanya secara bergantian Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ke-13, nanti Bapak Ibu ayat 14, kita saling sahut menyaut. Demikianlah firman Tuhan, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan dari atas batu ini aku akan mendirikan rumahku, dan orang-orang tidak akan menguasai. Kita baca sama-sama ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi tema ini saya ambil dari Nats ini sendiri. Waktu Yesus mengatakan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya, yaitu di ayat 18. Kita akan melihat bagaimana percakapan Yesus dengan murid-muridnya menyiratkan sebuah kebenaran yang akan memberikan kita kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah dalam kita menjalankan hidup sebagai orang percaya. Alam maut tidak dapat menguasai umat Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nats yang kita baca, ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya,
Yesus ingin tahu apa yang orang katakan tentang dia dari murid-muridnya, dan apa yang mereka mau katakan tentang Yesus dari mulut mereka sendiri. Seperti yang kita baca, Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Murid-muridnya bilang apa? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang menyatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lantas Yesus melanjutkan bertanya, lantas katamu, siapakah aku ini? Bapak Ibu, orang yang sama yang menjawab, yaitu murid-muridnya berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus menjawab demikian, Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama apa yang terkandung dalam teks ini yang menjadi kekuatan buat kita saat ini. Ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Mesias di sini mungkin Bapak Ibu juga tahu, tapi saya mau menjelaskannya guna untuk kita menangkap kebenaran dari teks ini. Di dalam keyakinan agama Yahudi, Mesias itu berbicara tentang seorang tokoh di masa depan yang datang sebagai wakil Allah untuk membawa keselamatan bagi bangsa Yahudi. Jadi dalam keyakinan orang Yahudi, dalam agama Yahudi, bahwa Mesias itu adalah seorang tokoh yang ada di masa depan yang datang sebagai wakil Allah membawa keselamatan bagi mereka. Sedangkan Mesias dalam bahasa Ibrani itu Masiah, yang artinya yang diurapi atau diisi oleh Allah. Berarti Yesus itu diisi oleh Allah. Kita akan lihat. Jadi Mesias itu dalam bahasa Ibrani itu Masiah, dalam bahasa Yunani Kristos, yang akhirnya kita sebut Kristus. Dan artinya yang diurapi, diisi oleh Allah, diisi oleh Bapa. Supaya kita melihat dengan jelas kata Mesias atau yang diurapi ini, Paulus berkata di dalam Kolose pasal 1 ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Itulah yang dimaksudkan dengan Mesias atau yang diurapi. Jadi Allah itu seluruh kepenuhan Allah, tidak ada tersisanya, itu ada di dalam Yesus. Bukan cuma itu yang Petrus katakan di sini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak Allah itu berbicara tentang lahir dari Allah. Sama seperti manusia dilahirkan oleh manusia. Burung dilahirkan oleh burung, bukan oleh ikan, betul? Dan juga binatang yang lain juga dilahirkan oleh binatang. Sama juga, Yesus itu lahir dari Allah. Dan dia hidup sesuai dengan Allah hidup. Sama seperti kita manusia. Karena manusia yang melahirkan kita, maka kita lahir sebagai manusia dan hidup sebagai manusia. Dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, dan ini sudah sangat jelas. Dari kata Mesias dan juga Yesus itu anak Allah dalam pengakuan Petrus ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus bilang apa? Engkau adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dan setelah dia ngomong kayak gitu, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu, tetapi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Petrus akan siapa Yesus itu datangnya dari Allah. Dan pengakuan itu menuntun Petrus semakin dekat dan lebih dekat dengan Allah, sehingga Petrus itu juga dipercayakan oleh Yesus sendiri untuk menggembalakan umatnya atau orang percaya mula-mula, bahkan rasul-rasul yang lain. Petrus dipilih jadi gembalanya. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan kalau tidak ada roh Allah di dalam diri orang itu. Tidak ada yang mampu mengaku Yesus adalah Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak berbicara kepada orang itu. Nah, kata
Bapa yang mengatakan kepada Petrus itu berbicara tentang Petrus punya kedekatan dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga Allah menyingkapkan kepadanya bahwa manusia Yesus itu adalah aku sendiri, tapi dalam wujud manusia, karena Allah kita itu adalah roh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya Petrus mengatakan, engkau adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dan Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan tapi Allah. Maksudnya adalah, berbahagialah engkau Simon, sebab Allah ada di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehidupan orang Kristen sesungguhnya. Ada roh Allah dalam dirinya, amin. Dan roh itu akan menuntun manusia itu terus kepada Allah, dekat kepada Tuhan. Bahkan semakin dekat, semakin dekat. Bukan semakin menjauh. Bukan juga seperti pelampung kail yang sedang di air timbul tenggelam, enggak kayak gitu. Dia itu kalau tenggelam masih terus, bahkan semakin dalam. Maka Petrus ketika dia selesai menjala ikan dan Yesus datang ke situ, dia meninggalkan pukat, jala dan ikan-ikan yang ikut Yesus, enggak kembali ke situ dia. Dia mengikuti Yesus sampai titik darah penghabisan, enggak mundur. Meskipun ada proses yang Petrus hadapi itu di luar dari kemampuan dia, tetapi di situ juga Tuhan tolong dia. Seperti waktu Petrus mau tenggelam, apakah Tuhan biarkan dia tenggelam? Tidak, karena itu sudah di luar kemampuan Petrus sebagai orang yang mengakui Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan kita tentang Yesus itu adalah Tuhan, itu akan mendorong kita terus dekat dengan Tuhan. Amin. Itu akan membuat kita punya kekuatan, kemampuan, semangat untuk membawa diri lebih dekat, terus dekat, dan semakin dekat. Dan kedekatan kita dengan Tuhan itu membawa dampak kepada orang di sekitar kita melalui perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita setiap hari. Di situ pengaruhnya. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi yang dimaksudkan adalah pengaruh dari Allah itu terbawa keluar dari diri kita, sehingga orang di sekitar kita melihat Allah melalui hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, itu berasal dari Allah sendiri. Dan Yesus berkata, engkau berbahagia karena Allah sudah ada dalam dirimu. Jadi tidak sembarang orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, hanya orang yang ada roh Allah di dalamnya. Dan saya pastikan kita juga orang demikian, amin. Hanya orang yang ada roh Allah di dalam dirinya, yang hidupnya terus ingin dekat dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Bahkan tidak ada yang dia kerjakan tanpa dia menghadirkan Tuhan di dalamnya. Itulah orang yang memiliki roh Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lewat poin ini bahwa Mesias itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, dan hanya orang yang ada roh Allah di dalam dirinya, dialah yang dapat mengakui itu. Dialah yang akan terus mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membawa dirinya dekat dengan Tuhan. Apapun yang dia alami itu tidak akan menghentikan langkahnya untuk dekat dengan Tuhan. Dialah orang yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dan mari kita lihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 18 Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, ketika pengakuan Petrus itu tentang siapa Yesus, lalu Yesus katakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Dalam bahasa Yunani, Petrus itu sebutannya Petros, yang artinya batu kecil, kayak batu kerikil yang di luar situ. Tetapi Yesus melanjutkan, engkau Petrus di atas batu karang, sedangkan batu karang itu dalam bahasa Yunaninya Petra. Batu karang itu berbicara tentang batu karang yang besar atau tebing batu.
engkau adalah Petrus, maksudnya engkau adalah batu kecil di atas batu karang ini, yaitu di atas Yesus, yang ada di dalam pengakuan Petrus bahwa dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Disitulah aku dirikan umatku. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, itu adalah jemaat Tuhan. Amin. Jemaat Yesus, jemaat Allah. Dan dikatakan bahwa jemaat itu tidak akan dikuasai oleh alam maut. Kenapa? Karena pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Di dalamnya ada wibawa, ada otoritas, ada kuasa Allah, sehingga maut tidak dapat mengalahkan mereka. Amin. Jadi pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, di dalam pengakuan itu Bapak Ibu ada wibawa Allah. Amin. Ada kuasa Tuhan, ada otoritas Allah. Itulah sebabnya Yesus katakan alam maut tidak dapat menguasainya. Alam maut itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis, bahkan segala yang jahat di dunia ini tidak dapat menjamah umat Tuhan. Amin. Tidak dapat menyentuh mereka. Dan di dalam pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, di dalamnya ada kekayaan Allah, ada berkat Allah, ada kesembuhan, ada mujizat, dan banyak hal yang lain. Itulah sebabnya umat Allah itu ada di atas segala hal. Amin. Orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, itu orang yang tidak dikuasai oleh maut, tidak dikuasai oleh dosa. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, ini menarik, ini luar biasa sekali. Jadi Yesus mendirikan jemaatnya di atas pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus itu berbicara tentang orang yang menerima dan percaya Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan tentu itu mereka terima dan akui, dan mereka akan terus didorong kepada Tuhan, dibawa kepada Allah. Karena pengakuan Petrus tidak sama dengan pengakuan banyak orang mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Zaman sekarang hanya banyak yang percaya kepada Tuhan, tetapi itu bukan dorongan dari dalam pribadi berdasarkan perjumpaan dengan Allah. Dan akhirnya mereka itu seperti pelampung mancing tadi, timbul tenggelam, muncul dan hilang, datang dan pergi sesuka hati. Tetapi orang yang mengakui Yesus, umat Allah yang didirikan atas batu karang di mana alam maut tidak menguasai mereka, adalah orang yang mengakui Yesus, menerima dia sebagai Tuhan, itu karena dikaruniai oleh Allah. Itulah sebabnya Alkitab juga mengatakan ada orang yang ditentukan dari semula untuk diselamatkan. Dan orang itu adalah mengaku Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya adalah Allah mau supaya semua manusia itu tidak ada yang binasa. Ini hebat. Kenapa saya bilang ini hebat? Artinya, meskipun dalam seketika mungkin kita itu menjadi orang yang menerima percaya Yesus hanya karena kata orang, tetapi lambat laun kita akan mengalami Kristus itu sendiri. Yang harus kita lakukan adalah jadi orang militan di dalam Tuhan. Militan itu tidak harus tendang orang, tidak harus mencaci maki orang yang salah. Nah, tidak harus menuduh-nuduh orang, kau berdosa, kau jahat, kau tidak boleh dekat. Bukan itu. Militan dengan Tuhan itu artinya apapun keadaanmu, engkau tetap membawa dirimu dekat dengan Tuhan. Apapun rintangan, halanganmu, engkau tetap menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan sikap itu memperlihatkan suatu hal yang membuat orang tergugah untuk mengikuti Tuhan. Jadi Petrus orang pertama yang dikarunia Allah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Dan selanjutnya kita harus membangun prinsip hidup seperti Petrus, jadi orang militan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, lambat laun maka kita akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi akan diikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Amin.
Dari semua bangsa yang ada di bawah kolong langit, bukan cuma satu bangsa zaman itu, bukan cuma bangsa Yahudi, ada Mesir, ada Arab, ada Moab, ada banyak bangsa yang lain. Tetapi bangsa-bangsa itu tidak dipilih oleh Allah. Hanya Israel yang dipilih sebagai wakil Allah di bumi supaya semua manusia mengenal Allah. Dan bangsa Israel itu bangsa perjanjian Allah. Bahkan Allah berjanji siapa yang mengutuk mereka akan terkutuk. Tapi siapa yang memberkati bangsa Israel juga diberkati. Bapak Ibu tahu sekarang bahwa kita yang percaya di dalam nama Yesus itu adalah jemaat ranjani, umat yang dipilih Allah untuk menggenapi pilihan Allah di perjanjian lama, yaitu bangsa Israel. Sekarang yang terpilih adalah kita, yaitu milik kepunyaan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel dulu, hanya mereka yang bisa berdoa kepada Allah, dan Allah mendengar. Dan ketika bangsa lain membutuhkan pertolongan Allah, mereka tidak bisa berdoa, tetapi mereka minta bangsa Israel yang berdoa kepada Allah, dan Allah mendengar dan melakukan apa yang diinginkan orang itu. Jadi di situ memperlihatkan seolah-olah bangsa Israel di perjanjian lama, mereka yang membuka kerajaan surga untuk memberkati bumi. Itu juga yang dikatakan Yesus dalam nas ini, Bapak Ibu. Apa? Kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Siapa dia? Yaitu mereka yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Dengan kata lain secara general, yaitu orang Kristen. Tapi orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang terus menuntun hidupnya dekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa dan dia punya, dia pakai untuk melayani Tuhan. Dan orang itulah yang Yesus katakan, kepadamu diberikan kunci kerajaan surga, supaya ketika orang membutuhkan berkat dari surga, dia datang kepadamu dan engkau minta kepada Bapa di surga, dan hal itu Bapa berikan. Kepadamu diberi kunci kerajaan surga, itu sama dengan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Hanya doa mereka yang didengar, penyembahan mereka yang didengar oleh Allah, meskipun untuk bangsa yang lain. Namun Bapak Ibu, bangsa Israel itu tetap gagal. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang dan dia mendirikan umat yang baru, yaitu umat perjanjian baru, kita ini. Bapak Ibu, kita ini adalah pilihan Allah di akhir zaman, yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Selain kita tidak ada lagi. Karena setelah kita, Yesus datang, tidak ada zaman lagi. Artinya kita adalah orang yang terakhir. Itulah sebabnya manfaatkan baik-baik apa yang menjadi iman kita hari ini. Jangan sia-siakan, amin. Karena hanya kitalah yang mampu membuka kerajaan Allah, membuka sorga sehingga berkat itu dicurahkan. Kenapa? Karena kepada kitalah kunci itu diberikan. Bahkan Yesus katakan di sini, apa yang kau ikat di bumi, surga pun ikut mengikatnya. Kenapa? Karena apa yang kau katakan kepada surga itu didengar di surga. Karena engkau adalah umat yang dipilih. Dipilih di akhir zaman. Kita ini orang terakhir, Bapak Ibu. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi sikap dan tindakan Petrus dalam nats ini, itu menggambarkan prinsip hidup orang terpilih di akhir zaman ini. Marilah kita menjadi orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang. Oke, mungkin awalnya kita dengar kata orang, tetapi mari kita jadikan itu adalah diri kita, amin. Itu saya, dan akhirnya hal itu mendorong kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Tidak akan pernah ada halangan dan rintangan atau jurang dan tebing yang merintangi kita. Kenapa? Karena Yesus yang adalah batu karangnya itu sudah mengalahkan maut. Tidak ada yang lebih sadis dari maut, Bapak Ibu. Dan kalau maut sudah dikalahkan, apalagi alasan yang membuat kita tidak mendekat kepada Tuhan? Tidak ada. Itulah sebabnya Yesus katakan, alam maut tidak dapat menguasainya. Kenapa? Karena pengakuan terhadap Yesus anak Allah itu di dalamnya ada kuasa Tuhan, ada wibawa dan otoritas Allah
sehingga segala sesuatu itu takluk kepada Tuhan. Setiap lutut akan berteluk di hadapan Dia, dan selain Dia tidak ada lagi yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat betapa Allah itu besar sungguh kasih setianya kepada kita manusia. Maukah kita menerima kasih Allah ini? Amin. Maukah kita kasih ini menjadi bagian bahkan seluruh hidup kita, sehingga hidup yang kita miliki hari ini itu tidak hidup hanya sia-sia, nah, tetapi menjadi pribadi yang merealisasikan kerinduan hati Allah supaya tidak ada satupun yang binasa. Mulai dari diri kita, amin. Kita yang jangan sampai binasa, jangan sampai kita membawa diri kita kepada kebinasaan karena kesenangan duniawi. Jangan sampai kita membawa diri kita kepada kebinasaan karena kesukaan sesaat. Bapak Ibu, siapa yang tidak mau bahagia di dalam hidup ini? Siapa yang tidak mau gembira? Siapa yang tidak mau senang? Tapi saya mau katakan, orang yang berbahagia di luar Tuhan itu membinasakan, amin. Tapi orang yang berbahagia karena Tuhan, karena orang yang di dalam Tuhan, dalam penderitaan pun mereka tetap bahagia. Penderitaan yang dimaksud adalah ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, banyak tekanan, banyak sekali penolakan, atau juga penyiksaan. Tetapi di situ pun mereka bahagia. Apalagi di dalam kebahagiaan, mereka akan bertambah bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Allah, alam maut tidak dapat menguasainya. Karena umat Allah berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Inilah iman orang Kristen. Tapi jangan sampai iman ini sebagai kewajiban dari orang yang beragama Kristen. Itu harus ada dalam diri kita, amin. Bapak Ibu, tandanya bahwa iman itu menjadi milik kita, kita akan terus ingin, rindu, bahkan pingin terus dekat dengan Tuhan, bersekutu, berdoa, bahkan bertanya, Tuhan, apa lagi yang harus aku buat, Tuhan? Apa lagi yang harus aku berikan? Selalu begitu. Itulah orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia akan selalu mencari dan mencari, apa lagi Tuhan? Tuhan, kenapa belum ada yang saya buat? Ya, karena dengan demikian dia selalu haus, ingin, rindu, pingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dengan demikian orang itu akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan, dan alam maut akan letih, capek mengikuti dia. Alam maut di sini berbicara tentang pekerjaan setan, segala yang jahat di bawah kolong langit ini. Roh-roh jahat itu bekerjanya menjebak, menipu, mencuri, dan membinasakan. Tetapi Allah memberi kita hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Allah di mana alam maut tidak dapat menguasainya adalah orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukan orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi dia mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Makanya Paulus katakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, orang itu diselamatkan. Diselamatkan sama dengan alam maut tidak menguasai dia. Sebab di dalam pengakuannya ada kuasa Allah, ada berkat Allah, ada mujizat, ada kesembuhan. Dan maukah kita bahwa semua ini menjadi milik kita? Amin. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan.
berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama-Mu ada wibawa kuasa, ada otoritas Allah yang maha tinggi. Di dalam nama-Mu ada berkat-berkat Allah, kekayaan Allah, kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa baik atas bumi dan atas sorga, ada kemenangan yang mutlak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Engkau sudah memilih menetapkan kami menjadi umat-Mu, di mana alam maut tidak akan menguasainya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba mohon Roh-Mu yang tidak terbatas itu ya Allah, berbicara lebih dan lebih lagi kepada kami. Singkapkan lebih banyak firman-Mu, singkapkan lebih lagi bagi kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu ajaib, sungguh ajaib, sangat ajaib Tuhan, yang membangkitkan iman, membuat iman kami berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, meteraikan firman-Mu di dalam hati hidup kami. Jangan biarkan firman ini kembali sia-sia sebelum melakukan apa yang menjadi tujuan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu ini ya Tuhan, berkati kami semua, dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya